Pernah dengar suku Kombai dari Papua? Mereka sering disamakan dengan suku Korowai. Karena Soma-Soma tinggal di rumah pohon yang tinggi banget, bisa sampai puluhan meter. Tapi jangan salah, adat mereka itu beda loh. Salah satu tradisi unik mereka adalah memelihara ulat sagu sebagai sumber protein. Kedengarannya ekstrem ya, tapi bagi mereka, ini adalah bagian dari cara hidup yang sudah turun-temurun dan menyatu dengan alam. Benar-benar bukti kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa. Yuk, ikuti terus untuk fakta unik lainnya. Selamat pagi, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Eduardo Parlindungan Simbolon dengan NPM 22 100 386 22 000 34. Saya berada di semester 7. Di sini saya akan buat video untuk memenuhi tugas atau UAS mata kuliah hukum adat. Di video ini saya membahas tentang pemberlakuan hukum adat pada suku Kombai di Papua dengan fokus hukum adat dalam pengelolaan tanah ulayat. Jadi topik ini sangat penting untuk kita pahami karena masyarakat adat, hukum adat bukan sekedar aturan sosial, melainkan pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks suku Kombai ini, tanah ulayat memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sumber kehidupan, identitas, budaya, serta warisan leluhur yang dijaga secara turun-temurun. Pembahasan video ini disusun berdasarkan sumber-sumber terpercaya seperti sumber dari Ekonusa, Jurnal Hukum Adat, serta Peraturan Hukum Nasional yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Melalui sumber Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1B ayat 2 dengan sumber Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi daerah khusus Papua. Melalui video ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana hukum adat suku Kombai diterapkan serta bagaimana sebuah penyelesaian sengketa dilakukan serta bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum nasional yang ada di Indonesia. Dan untuk lokasi diberlakukannya hukum adat ini, hukum adat suku Kombai diberlakukan di wilayah tempat komunitas suku Kombai hidup dan bermukim, yaitu di wilayah pedalaman Papua, khususnya di Kabupaten Bopen, di Koel, dan wilayah sekitarnya. Wilayah berlakunya hukum adat ini mencakup seluruh kawasan adat yang mereka kuasai secara turun-temurun seperti hutan adat, sungai, wilayah perburuan, dan area pengambilan sagu. Jadi, bagi masyarakat suku Kombai ini, wilayah tersebut bukan hanya ruang geografis, melainkan bagian dari identitas suku adat tersebut. Oleh karena itu, hukum adat berlaku penuh di wilayah ini, yang dimana mengatur hubungan masyarakat dengan tanah serta sumber daya alam yang ada di dalam lingkungan ruang lingkup mereka. Dan yang kedua, pembahasan ruang lingkup penerapan hukum adat. Salah satu ruang lingkup utama penerapan hukum adat suku Kombai adalah tanah ulayat. Tanah ulayat ini merupakan tanah yang dimiliki secara komunal oleh masyarakat adat, bukan milik individu. Tanah ini
diwariskan secara turun-temurun dan dikelola bersama berdasarkan aturan adat yang ada. Jadi menurut sumber yang saya dapatkan yaitu dari Ekonusa, tanah ulayat suku Kombay mencakup hukum adat yang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat, terutama sebagai sumber pangan seperti sagu. Pemanfaatan tanah ulayat diatur oleh hukum adat, termasuk siapa yang berhak membuka lahan, mengambil hasil hutan atau memanfaatkan wilayah tertentu. Tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena dianggap sebagai warisan leluhur yang wajib dijaga demi keberlanjutan hidup komunitas. Yang ketiga itu pembahasannya penyelesaian sengketa dan sanksi adat. Apabila terjadi sebuah pelanggaran terhadap hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan tanah ulayat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme adat. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat atau ketua adat. Sanksi yang diberikan dalam hukum adat suku Kombay tidak bersifat menghukum secara keras, melainkan bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan keharmonisan komunitas. Dalam bentuk sanksi adat berupa kewajiban mengembalikan tanah yang digunakan tanpa izin, pembayaran denda adat berupa hasil hutan atau barang tertentu, kerja sosial, serta pengucilan sementara dari kehidupan sosial. Sanksi adat ini dihormati dan dipatuhi oleh anggota masyarakat karena memiliki nilai moral dan sosial yang kuat dalam komunitas adat. Yang keempat itu ada pembahasan kedudukan hukum adat. Hukum adat ini dilindungi perda atau bertolak belakang atau berjalan sendiri. Secara normatif, keberadaan hukum adat dan hak ulayat masyarakat adat, termasuk suku Kombay, diakui oleh hukum nasional. Hal ini tercantum dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mengakui hak ulayat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun, berdasarkan laporan sumber Ekonusa, hukum adat suku Kombay dalam praktiknya belum sepenuhnya dilindungi oleh peraturan daerah atau perda. Wilayah adat mereka pernah masuk ke dalam wilayah konsesi perusahaan. Meskipun secara adat merupakan tanah ulayat, hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara hukum adat yang hidup di masyarakat dengan kebijakan hukum formal negara. Dengan demikian, hukum adat suku Kombay saat ini masih berjalan secara sosial dan kultural. Tetapi perlindungan hukumnya secara formal masih bisa dibilang lemah. Oleh karena itu, masyarakat suku Kombay melakukan pemetaan wilayah dan mendorong pengakuan resmi melalui perda atau peraturan daerah agar hukum adat mereka tidak bertentangan dengan hukum nasional dan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hukum adat suku Kombay, khususnya dalam pengelolaan tanah ulayat, masih berlaku dan dijalankan secara kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Hukum adat ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam, memperkuat solidaritas sosial,
serta melindungi sumber kehidupan masyarakat adat tersebut. Namun, dengan demikian, hukum adat tersebut hidup dan dipatuhi secara sosial. Perlindungan hukumnya secara formal masih menghadapi berbagai tantangan. Belum optimalnya pengakuan melalui peraturan daerah atau perda menyebabkan hukum adat suku Kombay ini kerap berhadapan dengan kepentingan hukum dan kebijakan lain di luar komunitas adat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional agar hak-hak masyarakat adat itu sendiri, khususnya terkait tanah ulayat, dapat terlindungi secara adil dan berkelanjutan. Demikian pembahasan mengenai pemberlakuan hukum adat suku Kombay dalam pengelolaan tanah ulayat. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum dan kebudayaan di Indonesia. Dan mohon maaf teman-teman jika ada kesalahan atau tutur kata atau penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya masih tahap belajar dalam menggali informasi dalam suku Kombay tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Rahayu, Rahayu, Horas, Horas, Horas.